Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang sudah kami lakukan di ruang kolaborasi kemarin. Pada ruang demonstrasi kontekstual ini kami akan menyampaikan hasil diskusi mengenai beberapa kasus yang sudah kami bahas sebelumnya. Kami merupakan kelompok PPL SDN 181 Kota Jambi. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Sylvia Kartikaningsi, kemudian Suci Afnitri Wahyuni, Suci Landriana, Tria Rapika Wahyuni, dan Uktih Nadiroh. Baik, langsung saja masuk pada kasus 1, yaitu pada kasus ini peserta didik mampu mengerjakan soal tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan, karena di awal pembelajaran guru telah memberikan langkah-langkah atau cara dalam menyelesaikan soal mencari nilai rata-rata, yang artinya peserta didik telah memahami konsep mencari nilai rata-rata berkat bimbingan guru di awal pembelajaran. Hal ini disebut dengan teknik scaffolding. Scaffolding merupakan memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang memecahkan sebuah masalah, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Scaffolding ini merupakan ide dari dasar teori belajar Vygotsky. Ketika tugas yang akan dipelajari peserta didik merupakan tugas yang baru, maka orang yang lebih ahli dapat menggunakan teknik instruksi langsung. Saat kemampuan siswa meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Vygotsky menganggap bahwa anak mempunyai konsep yang kaya tetapi tidak sistematis, tidak teratur, dan spontan. Anak akan bertemu dengan konsep yang sistematis dan logis serta rasional yang dimiliki oleh orang yang lebih ahli yang membantunya, sehingga pada kasus tersebut peserta didik mampu mengerjakannya sendiri karena peserta didik setelah memahami konsep secara mencari nilai mean dengan baik melalui bimbingan dari guru yang diberikan pada awal pembelajaran. Dalam pembelajaran scaffolding, pengetahuan dan pengertian dikonstruksi apabila seseorang terlibat secara sosial dalam dialog serta pengalaman. Teori konstruktivisme menekankan pada siswa sebagai pembelajar aktif, sehingga dalam penerapannya, teori konstruktivisme sering disebut sebagai strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sebagai seorang calon guru, perlu untuk menerapkan metode pembelajaran yang interaktif seperti metode diskusi kelompok agar peserta didik dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalamannya. Belajar dalam kelompok juga dapat memungkinkan untuk membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Lebih lanjut, Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana dan lingkungan yang mendukung. Dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu, guru atau orang dewasa. Masuk ke kasus 2 tentang seorang guru yang harus memahami karakter peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Berdasarkan kasus tersebut, kelompok kami berpendapat hal yang harus dilakukan oleh guru tersebut adalah dengan memahami karakteristik peserta didik sesuai tahap perkembangannya, di mana dalam kasus tersebut peserta didik kelas 1 SD itu masih berada pada tahapan perkembangan profesional atau usia 2-7 tahun. Menurut Jean Piaget, anak pada usia 7 tahun belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Berdasarkan pemahaman tersebut, hal yang dapat dilakukan oleh guru tersebut yaitu dengan membuat atau menyediakan media benda-benda sekitar seperti pensil, penghapus sebagai media penunjang untuk berhitung. Dengan mengaitkan pembelajaran dengan benda yang ada di sekitar akan menjadi salah satu cara belajar berhitung dengan cepat dan mudah. Alasan kami menyarankan hal tersebut karena berdasarkan teori belajar Konstruktivisme Jean Piaget bahwa pengetahuan itu tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Dengan adanya guru memberikan media berupa benda-benda di sekitar,
Sekitar seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka peserta didik dengan pengalamannya menggunakan benda-benda tersebut akan lebih mudah untuk memahami. Oleh karena itu, pada saat manusia belajar sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya. Selanjutnya, pada kasus 3, menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Pak Guru Made sudah sesuai karena Guru Made memberikan contoh teks deskripsi yang sesuai dengan lingkungan peserta didiknya, seperti pantai dan makanan khas yang ada di Bali. Berdasarkan kasus ini pula, Guru Made menggunakan prinsip yang sesuai dengan latar belakang peserta didik sesuai dengan etnik dan budaya di sekitar tempat tinggal. Teori yang berkaitan dalam proses pembelajaran ini yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar ini memiliki prinsip yang tidak jauh-jauh dari manusia itu sendiri. Di antaranya belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri, serta guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Pada buku cetak yang menjadi panduan Guru Made saat mengajar, beliau memberikan contoh teks deskripsi yang sesuai dengan lingkungan peserta didiknya, seperti pantai dan makanan khas yang ada di Bali. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.